wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi perkuliahan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, dalam hal ini yang nanti akan kita jelaskan di sini adalah untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ya. Ayo kita langsung saja untuk pembahasannya. Jadi di sini pembahasannya itu dibagi menjadi pengertian dan objek pajak ya. Di sini ada pengertian dan ini objek pajaknya yang di bawah. Nah, kemudian dari masing-masing objek pajak itu nanti ada pengertiannya, penjelasan lebih lengkapnya berkaitan dengan materi PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Baik, kita langsung saja ke pengertian supaya menyingkat waktu. Apa itu pengertian dari PPh bersifat final? Jadi selain PPh bersifat final pasal 4 ayat 2, juga ada PPh pasal yang lainnya itu, tapi yang dijelaskan di sini adalah yang pasal 4 ayat 2. Nah, untuk pengertian dari PPh final secara keseluruhan yaitu PPh yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun pajak. Di PPh final ini tidak bisa dikurangkan untuk kredit pajak ya pada saat menghitung PPh badan atau PPh kredit pajak orang pribadi. Nah, apa yang terdapat di PPh final ini yaitu ada bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian ada hadiah undian. Kemudian ada dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas satu-satu. Kemungkinan video ini akan banyak, mungkin kalau bisa dijelaskan satu persatu. Jadi mungkin untuk meningkat waktu saya baca saja ketentuannya dan kemudian bisa ditanyakan di kelas nanti ya. Yang pertama adalah bunga dan deposito lainnya. Di sini ada pembahasan dasar hukum, pengertian objek dan tarif pemotong PPh yang dikecualikan dari pemotong PPh. Dasar hukumnya di sini yang utama adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu pasal 4 ayat 2. Kemudian PP nomor 131 tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 KMK 04 2001. Kemudian pengertian dari deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Objek dan tarifnya, besarnya PPh yang bersifat final dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Tuh, untuk deposito ya, untuk depositonya. Bunga dan deposito lainnya. Kemudian selanjutnya, siapa yang berhak untuk memotong? Yang
yang berhak untuk memotong adalah bank pembayar bunganya, kemudian dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan bank yang menjual kembali SBI kepada pihak yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, dan bukan bank wajib memotong PPh atas diskonto SBI tersebut. Kemudian ada yang dikecualikan dari pemotongan PPh berkaitan dengan bunga dan deposito. Bunga dari deposito tabungan SBI sepanjang jumlah deposito tabungan SBI tidak lebih dari 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Bunga deposito tabungan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana. Kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Nah, itu adalah penjelasan tentang PPh pasal 4 ayat 2 atau bersifat final dari deposito dan bunga atau bunga dan deposito lainnya. Yang selanjutnya adalah bunga obligasi dan surat utang negara atau disingkatnya SUN itu ya. Dasar hukumnya adalah ada pengertian, kemudian selain dasar hukum ada pengertian atau tarif dan dasar pengenaan potong PPh dan dikecualikan dari pemotong PPh. Dasar hukumnya pastinya ada PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, PP nomor 16 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 PMK 03 2011, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 PMK 011 garing 2012. Sedangkan pengertiannya adalah obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan bunga obligasi adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Tarif dan dasar pengenaan pajak ini ada beberapa tarif-tarif yang berkaitan dengan bunga dan obligasi dengan kupon ya 15%, 20% gitu ya. Kemudian diskonto dari obligasi dengan kupon 15% juga dan 20%. Nah, untuk yang 15% itu untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Kemudian untuk yang 20% itu adalah sesuai tarif berdasarkan P3B bagi WP luar negeri selain BUT. Diskonto dan obligasi tanpa bunga 15%, 20%. Kemudian bunga atau diskonto obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan lembaga keuangan 0%, 5%, dan 15%. Diskonto minus atau rugi pada saat penjualan obligasi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemotong PPh. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi. Perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Dikecualikan dari pemotong PPh. PP dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang bunga simpanan. Nah, bunga simpanan di sini ada dasar hukum, objek pajak, tarif pajak, pemotong PPh. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, PP nomor 15 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 PMK 03 2010. Kemudian objek pajaknya adalah
atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi yang dikenakan PPh yang bersifat final. Di sini ada tarif 0% untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Sedangkan 10% dari jumlah bruto bunga dan untuk bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Pemotong PPh adalah koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi pribadi. Saat terutang dan tata cara pemotongan penyetoran dan perlaporan dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi OP pada saat pembayaran. Koperasi memberikan tanda bukti pemotong PPh pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak orang pribadi yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan. Kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tetap dilakukan terhadap penghasilan bunga simpanan yang dikenai pemotong sebesar 0%. PPh yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SSP. Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir menggunakan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian selanjutnya adalah objek pajak untuk hadiah undian. Ada dasar hukum, pengertian objek pajak, pengecualian objek pajak, tarif pajak, dan pemotong PPh. Dasar hukumnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, PP nomor 132 tahun 2000. Pengertian, hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Pengecualian tidak termasuk pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Tarif pajak hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final. Penyelenggara undian baik OP, badan kepanitiaan, organisasi, atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi. PPh bersifat final yang lainnya adalah transaksi saham dan sekuritas lainnya. Dasar hukum, pengertian objek pajak, tarif pajak, dan pemotongan penyetoran serta pelaporannya. Dasar hukumnya pasal 4 ayat 2 PP nomor 4194 sebagaimana telah diubah jadi PP 4 PP nomor 14 maksudnya tahun 97. Keputusan Menteri Keuangan nomor 282 KMK 04 tahun 97. Pengertian termasuk pengertian saham pendiri, saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang diluncurkan atau yang dikeluarkan setelah IPO, saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk pengertian saham pendiri, yaitu saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham. Saham yang diperoleh pendiri setelah IPO dari pelaksana hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi konversi, dan efek konversi lainnya. Saham yang diperoleh pendiri dari perusahaan reksadana. Pendiri adalah OP atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham PT atau anggaran dasar PT sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka IPO menjadi efektif. Termasuk dalam pengertian pendiri adalah OP atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena warisan, hibah yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf A
angka 2 Undang-Undang PPH. Cara lain yang tidak dikenakan PPH pada saat pengalihan tersebut. Objek pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh OP atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Tarif pajaknya, besarnya tarif PPH adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPH sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 96. Jika saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 97, nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat IPO. Pemotongan dan penyetoran dan pelaporannya. Pengenaan PPH dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Penyelenggara bursa efek wajib menyetor PPH kepada bank persepsi atau kantor pos dan giro selama-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya. Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tetap pemotongan dan penyetoran PPH kepada kepala KPP setempat selama-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetorannya. Kemudian objek pajak PPH bersifat final pasal 4 ayat 2 yang lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 2 PP nomor 48 tahun 94 diubah menjadi 71 PP 71 2008. Kemudian keputusan Menteri Keuangan 635 KMK 0494 diubah menjadi PMK 243 PMK 03/2008. Serta ada peraturan Dirjen nomor per 26 PJ 2010. Kemudian ada peraturan Dirjen Pajak nomor per 28 PJ 29 dan peraturan Dirjen Pajak nomor per 30 PJ 2009. Pengertian penjualan, tukar menukar, perjanjian, pemindah hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Penghasilan yang diterima atau diperoleh OP atau badan dari pengalihan hak atas tanah. Subjek pajaknya, OP atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang dikecualikan dari subjek pajak adalah pihak-pihak yang diberikan penerbitan surat keterangan bebas. OP dengan penghasilan di bawah TKP yang jumlah bruto penghasilan hak atas tanah bangunannya kurang dari 60 juta dan bukan jumlah yang dipecah-pecah. OP yang melakukan pengalihan hak atas tanah sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan yang pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan warisan. Pihak-pihak yang diberikan secara langsung tanpa penerbitan surat keterangan bebas, yaitu OP atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh OP atau badan yang tidak termasuk pajak. Tarif pajaknya adalah selain WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut. Bagi WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yaitu 1% dari jumlah bruto nilai
pengalihan untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. 5% dari jumlah bruto pengalihan untuk pengalihan lainnya. Kemudian, tata cara pelunasan dan pelaporannya. OP atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan dari pihak lain, pemerintah wajib membayar sendiri PPh-nya dan menyampaikan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah bangunan atau terimanya pembayaran. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar yang melakukan pemungutan PPh wajib menyampaikan SPT masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau diterimanya pembayaran. Baik, untuk selanjutnya usaha jasa konstruksi. Dasar hukum pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, PP nomor 51 tahun 2008 diubah menjadi PP nomor 40 tahun 2009. Peraturan Menteri Keuangan nomor 187 PMK 03 2008 diubah menjadi PMK nomor 153 garing PMK titik 03 2009. Pengertian jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan perencanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, penyedia jasa dan nilai kontrak jasa konstruksi. Objek pajaknya atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan penghasilan yang bersifat final. Tarif wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan PPh sebagai memiliki kualifikasi usaha. Bentuk usaha sebagai pelaksana konstruksi atau kualifikasi usaha kecil, tarif 2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Bentuk usaha sebagai pelaksana konstruksi kualifikasi menengah dan besar, tarif 3%. Bentuk usaha sebagai perencanaan dan pengawasan kualifikasi usaha kecil menengah besar 4%. Tidak memiliki usaha kualifikasi usaha. Bentuk usaha sebagai pelaksana konstruksi 4%. Bentuk usaha sebagai perencanaan dan pengawasan 6%. Kemudian pemotongan dan penyetorannya, PPh dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak. PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan pemotong pajak. Jika terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPh yang berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri. Nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa. Nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final. Baik, yang selanjutnya persewaan tanah atau bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 nomor 2996 diubah menjadi PP nomor 5 tahun 2002. Kemudian keputusan Menteri Keuangan 394 KMK 096 diubah menjadi nomor 120 KMK 03 2002. Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 227 PJ 2002. Kemudian ada KIP nomor KIP 50 PJ 96. Kemudian selanjutnya objek pajak. Penghasilan berupa sewa atau tanah bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Tarifnya besarnya PP yang terutang bagi WPOP maupun WP badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah adalah 10% dari jumlah bruto. Nilai persewaan tanah dan bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, servis cas, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.
Tata caranya, pemotong oleh penyewa jika penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan PUT, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri, dan OP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Penyetoran sendiri oleh penyewa jika penyewa adalah OP atau bukan subjek pajak. Kemudian selanjutnya adalah pemotongan dan penyetoran dan pelaporan. Dalam melaksanakan pemotongan, pihak penyewa wajib memotong PPh yang terutang saat pembayaran atau terutangnya sewa. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan biro paling lambat 10 bulan takwim. Kemudian melaporkan pemotong dan penyetoran PPh yang terutang ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan takwim. Dalam melaksanakan penyedotan sendiri, pihak menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi dan kantor pos dan giro paling lambat tanggal 15 bulan takwim. Pelaporan pemotong dan penyetoran PPh yang terutang ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan takwim. Nah, yang terakhir ini penjelasannya cukup banyak ya untuk yang terakhir nih, yaitu peredaran bruto tertentu. Nah, ini ada poin-poinnya banyak ya. Dasar hukum, objek pajak, subjek pajak, tidak termasuk subjek pajak, tarif pajak, pengenaan PPh, dasar pengenaan pajak, penghitungan PPh, hal-hal khusus penyetoran dan pelaporan. Dasar hukumnya PPh pasal 4 ayat 2, PP nomor 46 tahun 2013, PMK nomor 107, PMK 11 2013. Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final. Subjek pajak yaitu WPOP atau WP badan tidak termasuk BUT. Menerima penghasilan dari usaha termasuk penghasilan dari jasa terkait pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari. Olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penerjemah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas, perantara, petugas penjajah barang, agen asuransi, distributor, perusahaan pemasaran berjenjang, atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis. Nah, ini tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tidak termasuk subjek pajak, tidak termasuk WPOP adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, menggunakan sebagian seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya. Tidak termasuk WP badan. WP badan yang belum beroperasi secara komersial. WP badan yang berjangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar ya. Tarif pajaknya 1%. Nah, ya ini masih ingat kan ya waktu kita membahas tentang tarif pajak wajib pajak badan ya. Jadi ini adalah yang nomor satunya nih. Ya, bersifat final 1%. Nah, sekarang berubah jadi 0,5% ya. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Jika peredaran bruto kumulatif WP pada suatu bulan telah melebihi 4,8 dalam 1 tahun pajak, WP tetap dikenai 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Ini sudah berubah jadi 0,5% ya. Jika peredaran bruto
WP telah melebihi jumlah 4,8 pada suatu tahun pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, masih ingat yang tarif pajak tarif pajak wajib pajak badan ya. Kemudian dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya. PPh terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi langsung dikalikan tarif aja langsung ya. Hal-hal khusus didasarkan pada jumlah peredaran bruto tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya PP 46/2013 yang disetahunkan. Jika tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya aturan ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 bulan. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat PP terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya PP 46/2003 disetahunkan. Jika WP terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat berlakunya aturan ini di bulan sebelum aturan berlaku. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan jika WP yang baru terdaftar sebagai WP sejak berlakunya aturan ini. Penyetoran dan pelaporan. Wajib pajak wajib melapor PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh wajib menyampaikan SPT masa PPh paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. WP yang telah melakukan penyetoran PPh dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang tercantum pada SSP. Baik, itu adalah teorinya. Kemudian ini ada contoh kasus. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Ini ada PT Berdikari bergerak di bidang industri terigu beralamat di Jalan Dahlia nomor 100 Ternate. Perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak. Berikut datanya, ada nama perusahaan, ada NPWP, ada nomor telepon, ada jenis usaha, ada nama pimpinannya juga. Kemudian transaksinya, ini ada 3 transaksi ya di sini. Ada 3 soal. Yaitu 3 Agustus membayar imbalan jasa pelaksana konstruksi pada PT Arci sebesar 75 juta. PT Arci beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 1 Ternate. NPWP-nya sekian-sekian dan bergerak sebagai penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Nah, langsung dijawab. Jasa pelaksana konstruksi PT Arci adalah 75 juta kali 2%, hasilnya 1.500.000. Kemudian yang kedua adalah 15 Agustus menyelenggarakan undian berhadiah dalam rangka memperingati berdirinya PT Berdikari. Undian berhadiah dilakukan atas pelanggan yang mengirimkan kemasan terigu dalam 6 bulan pertama. Undian tersebut berhadiah tunai 100 juta yang dimenangkan oleh Zaki Badrol yang beralamat di Jalan Mawar nomor 12 Ternate. Maka jawabannya 100 juta kali 25%, hasilnya 25 juta. Ini untuk pajaknya ya. Kemudian yang selanjutnya 25 Agustus membayar sewa tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Dahlan nomor 1 Ternate kepada Abu Muthalib sebesar 30 juta. Abu Muthalib beralamat di Jalan Kubis nomor 15 Ternate. Sewa tanah dan bangunan Abu Muthalib yaitu sebesar 10% ya tarifnya, jadi 30 juta kali 10% menghasilkan 3 juta. Nah, demikian latihan dari PPh pasal 4 ayat 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.